Jelang laga terakhir Timnas Indonesia di fase grup Piala Asia 2023, Timnas Indonesia akan segera berjumpa dengan tim raksasa asal benua Asia, yaitu Tim Nasional Jepang. Coach Sintayong dengan anak asuhnya akan menjalani laga hidup mati pada hari Rabu, 24 Januari 2024 besok. Pertandingan ini akan menjadi laga final antara kedua tim untuk menentukan nasib mereka melaju ke babak 16 besar Piala Asia Qatar 2023. Tentu pada pertandingan besok kedua tim sama-sama memiliki poin yang sama, sehingga hasil akhir pada pertandingan nantinya akan mempengaruhi peringkat dari kedua tim di papan klasemen. Namun sampai saat ini Timnas Jepang sudah dapat dipastikan lolos dari fase grup dengan hasil apapun melawan Timnas Indonesia. Sementara itu Timnas Garuda harus mati-matian mengamankan minimal 1 poin untuk mempertahankan asa Timnas Indonesia dalam ajang ini. Sudah tentu materi pemain akan sangat diperlukan di dalam pertandingan ini. Coach Sintayong harus kembali mempertahankan kedalaman skuad yang dimiliki oleh Timnas Indonesia untuk bisa memberikan perlawanan penuh kepada Timnas Jepang. Dan berikut ini merupakan prediksi line up Timnas Indonesia yang akan digunakan dalam pertandingan melawan Timnas Jepang sekaligus kedalaman skuad yang dimiliki oleh Timnas Indonesia di laga terakhir fase grup Piala Asia Qatar 2023. Pada pertandingan kali ini, Coach Sintayong berkemungkinan besar akan kembali menggunakan formasi dengan memasang 3 pemain belakang, 4 pemain gelandang, dan juga 3 pemain penyerang. Dan sudah tentu di posisi penjaga gawang nama Hernando Ari akan mencatatkan namanya untuk ketiga kalinya bersama Timnas Indonesia di ajang kali ini. Penampilan dari kiper asal Persebaya Surabaya tersebut dalam 2 pertandingan yang lalu cukup menyita perhatian publik. Beberapa penyelamatannya yang gemilang dan juga perannya sebagai pengatur serangan awal Timnas sangat layak diberikan apresiasi dan kembali dipermanenkan sebagai kiper utama dari skuad Garuda. Tentu pada laga melawan Timnas Jepang, nanti Hernando Ari akan kembali menunjukkan kelayakannya dalam melawan tim-tim raksasa di kompetisi dunia. Apalagi dirinya juga telah memiliki pengalaman yang cukup sebagai penjaga gawang yang juga bermain saat Timnas Indonesia melawan Timnas Argentina di bulan Juni yang lalu. Akan tetapi sudah tentu jika terjadi hal yang tidak diinginkan dan di luar ekspektasi. Nama Nadeo dan juga Muhammad Riyandi dapat menjalankan debut pertamanya bersama Timnas Indonesia di Piala Asia kali ini. Mereka berdua juga merupakan sosok penjaga gawang terbaik yang saat ini dimiliki oleh Timnas Indonesia dan diikut sertakan dalam ajang paling bergengsi di benua Asia. Sementara itu di posisi pemain belakang nampaknya Coach Sintayong akan melakukan sedikit perubahan dalam susunan daftar pemain. Nama-nama seperti Elkan Bagot, Jordi Amat, dan juga Sandy Walsh akan memiliki peran yang sangat penting sebagai sosok penjaga garis pertahanan Timnas di dalam lapangan. Ketiga pemain yang telah disebutkan tersebut cukup memberikan performa yang sangat maksimal, khususnya Sandy Walsh yang baru saja melakukan debutnya saat melawan Timnas Vietnam. Kondisi mereka yang saat ini sedang dalam performa tertinggi dan juga pengalaman mereka dalam kompetisi tingkat dunia membuat Coach Sintayong berkemungkinan besar akan kembali memberikan kepercayaannya kepada 3 pemain tersebut. Akan tetapi tentu nama Rizky Ridho dan juga Wahyu Prasetyo dapat dimainkan oleh Coach Sintayong pada babak kedua sebagai pergantian taktik ataupun sebagai pergantian pemain untuk memberikan kesegaran dalam permainan. Selanjutnya di 2 posisi sayap gelandang, Coach Sintayong akan kembali menurunkan kapten dari Timnas Indonesia yaitu Asnawi Mangkualam dan juga pemain naturalisasi terbaru Timnas yaitu Shaina Patinama. Kedua pemain ini sangatlah layak untuk dimainkan oleh Coach Sintayong pada pertandingan ini, mengingat kedua pemain merupakan tipe pemain yang dapat bermain dengan tempo tinggi di dalam pertandingan. Sehingga hadirnya Asnawi dan juga Patinama dapat memberikan variasi serangan berbahaya dari Timnas Indonesia khususnya melalui sektor sayap. Selain itu, kemampuan keduanya dalam melakukan pertahanan juga tidak dapat diragukan kembali. Kedua memiliki jam terbang yang sangat tinggi di level internasional sehingga dapat dengan mudah memotong pergerakan lawan dan mengembalikan penguasaan bola kepada Timnas Indonesia. Sedangkan untuk opsi pengganti dari kedua pemain ini, Timnas Indonesia asuhan Coach Sintayong dapat memasukkan nama Yaakob Sayuri maupun Pratama Arhan yang saat ini juga sedang dalam performa yang sangat baik. Sehingga dapat dipastikan posisi gelandang sayap dari Timnas Indonesia saat ini benar-benar berkualitas dan dapat membantu Timnas Indonesia dengan maksimal saat berjumpa Timnas Jepang di laga yang akan berlangsung besok malam. Selanjutnya di posisi gelandang tengah, tentu 2 pemain muda Timnas Indonesia, yaitu Justin Hubner dan juga Ivar Jenner akan tetap mengamankan posisi mereka berdua dalam susunan 11 pemain utama Timnas Indonesia. Penampilan keduanya dalam 2 laga terakhir dapat membantu Timnas Indonesia tampil dengan cukup tenang dan memberikan pergerakan yang sangat berbahaya bagi tim lawan. Tentu dengan kembali memasang 2 pemain ini, Timnas Indonesia dapat mempertahankan tempo permainan dengan sangat baik.
khususnya menghadapi tekanan yang nantinya juga akan disuguhkan oleh timnas Jepang yang berambisius memetik kemenangan. Bahkan salah satu pemain muda timnas Garuda, yaitu Justin Hubner, kini telah dinobatkan sebagai salah satu pemain terbaik di Piala Asia pekan kedua. Justin Hubner telah sukses mencatatkan namanya dalam sejarah kompetisi dan tentu dirinya akan 100% siap membela timnas Indonesia di laga terakhir besok. Sementara itu, untuk opsi pengganti timnas Indonesia dapat memasukkan nama Mark Klok ataupun Ricky Kambuaya. Kedua merupakan pemain senior timnas Indonesia yang juga memiliki kapabilitas dalam mengatur tempo jalannya pertandingan. Namun nampaknya Coach Sintayong tidak akan menggunakan opsi tersebut mengingat kedua pemain muda ini dapat tampil selama 90 menit penuh di dalam lapangan. Beralih ke posisi selanjutnya yaitu pemain sayap. Coach Sintayong diprediksi akan kembali menggunakan jasa dari dua pemain muda lainnya, yaitu dengan memasang Marcelino Ferdinand dan juga Rafael Struijk. Kedua pemain sayap ini pada dasarnya memiliki peran mereka masing-masing yang sangat berbeda di dalam lapangan. Rafael Struijk yang jauh lebih nyaman bermain sebagai pemain sayap juga akan berperan sebagai sosok striker kedua timnas Indonesia dan juga sosok pemain pemantul yang akan melancarkan skema penyerangan timnas Indonesia. Ini tak lepas dari kewajibannya sebagai seorang striker untuk memberikan keunggulan bagi timnya di dalam pertandingan. Sementara itu peran Marcelino Ferdinand pada laga ini tak jauh berbeda sebagaimana perannya pada dua laga timnas Indonesia sebelumnya. Marcelino akan berperan sebagai sosok gelandang serang yang diberikan kebebasan untuk menjelajah setiap sektor penyerangan timnas Indonesia. Peran yang dirinya lakukan ini amatlah krusial mengingat fleksibilitas yang dia miliki dapat menentukan setajam apa pembangunan serangan yang akan diciptakan oleh para pemain skuad Garuda. Tentu di babak kedua akan terjadi pergantian pemain dari posisi ini. Dan nama Egy Maulana serta Witan Sulaiman dapat dipastikan akan bermain dari bangku cadangan ketika timnas Indonesia memerlukan opsi pemain pembeda dalam jalannya pertandingan. Hadirnya kedua pemain ini tentu akan semakin memperpanjang nafas timnas Indonesia dalam memberikan penyerangan kepada timnas Jepang. Dan yang terakhir pada posisi kiper timnas Indonesia saat ini amatlah membutuhkan peran dari seorang Ramadan Sananta. Sananta yang pada laga sebelumnya dipastikan cedera berkemungkinan besar dapat dimainkan dalam laga debutnya di Piala Asia melawan timnas Jepang. Postur tubuhnya yang tinggi tentu dapat membantu dirinya dalam memenangkan bola-bola atas dari hasil umpan silang para pemain sayap. Apalagi pemosisian diri yang sangat baik serta akurasi tembakan yang sangat tepat dapat membantu timnas Indonesia dalam memaksimalkan peluang yang akan mereka dapatkan di dalam pertandingan. Sementara itu untuk opsi pengganti di posisi ujung tombak, Coach Sintayong dapat memanfaatkan Dimas Derajat maupun Hoki Caraka yang memiliki kualitas tidak jauh berbeda dari Ramadan Sananta. Akan tetapi sudah tentu Coach Sintayong harus mempertimbangkan secara matang dan memilih para pemain yang dapat memaksimalkan peluang sekecil mungkin untuk memberikan keunggulan yang sangat berharga bagi timnas Indonesia. Itulah tadi merupakan prediksi line up timnas Indonesia yang akan digunakan dalam pertandingan melawan timnas Jepang sekaligus kedalaman skuad yang dimiliki oleh timnas Indonesia di laga terakhir fase grup Piala Asia Qatar 2023. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar.